Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita masih membahas tentang tafakur. Tiada sesuatu yang begitu memberi manfaat kepada hati atau jiwa seperti halnya dengan uzlah. Uzlah di mana hati, jiwa dapat masuk ke medan tafakur. Sesuatu yang begitu memberi manfaat kepada hati, maksudnya sesuatu yang mensucikan hati, suci dari kelalaian, suci dari godaan yang menjauhkan diri dari Tuhan. Uzlah artinya menyendiri, tidak bercampur gaul dengan manusia atau mentil. Menyendiri dari keramaian untuk memperoleh keterangan dalam medan tafakur. Di dalam keramaian pergaulan hidup sehari-hari, otomatis orang tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh dari berbagai bidang yang mengganggu ketenangan dan kemurnian tafakur. Tafakur atau pikir-pikir menggali soal-soal yang mendorong perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah, menjauhi soal-soal yang dikecam oleh Allah Ta'ala. Di dalam uzlah atau menyepi, kesempatan untuk tafakur seperti itu lebih banyak dan lebih menjamin jiwa, sebab tidak banyak terganggu oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun dalam, pengaruh dari masyarakat dan dari makhluk lain pada umumnya. Nabi Rasulullah SAW bersabda, tafakuru sa'atin khairu min ibadati sab'ina sanatan. Dapat dibayangkan, tafakur satu saat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Dapat dibayangkan betapa besarnya karunia dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada manusia berupa daya pikir seseorang. Satu saat saja tafakur lebih baik daripada 70 tahun ibadah lahiriah. Di dalam Al-Quran banyak firman Allah yang berhubungan dengan kerja otak. Afala tatafakkarun, afala taqilun, afala tadzakkarun, dan sebagainya. Banyak, tapi ini tidak berarti kita lalu harus tafakur saja dan tidak melaksanakan ibadah lahiriahnya. Ibadah lahiriah tetap harus dijalankan menurut semestinya, dan bidang tafakur jangan ditinggalkan. Seorang ibu dari zaman sahabat yaitu Abu Darda, ketika ditanya apakah amal-amalnya Pak Abu Darda yang paling afdal, beliau menjawab tafakur. Mengapa tafakur digolongkan pada ibadah yang paling afdal? Dikatakan li'annahu yaslubi illa ma'rifati khata'ikil aqsa wa ila ta'zimillah ta'zimi kulli ma yuridihi wa yaf'aluhu wa tahkiru kulla ma yashkhatu wa yastani buhu wa yatatallahu bi ala khafaya nafsi dan ila akhirih. Sebab tafakur itu menggali, menyelidiki dengan pikiran, dengan hati nurani. Lalu dia dengan tafakur itu mengetahui hakikat segala sesuatu. Ini baik, itu jelek, ini manfaat, itu fitnah atau merugikan, itu merah, itu putih, semua dapat diketahui dengan jalan tafakur. Juga dapat diketahui dengan jalan tafakur bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mengagungkan segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Ta'ala, kemudian melaksanakan dengan konsekuen dan tepat. Bagaimana seharusnya mengecam sesuatu yang dibendu, dimurkai oleh Allah Ta'ala, kemudian usaha menjauhi, mencegahnya.
dengan tafakur akan dapat nampak jelas. Dengan tafakur akan dapat nampak dengan jelas negatif-negatifnya dirinya. Daya upaya imperialis nafsu yang akan menjerumuskan dirinya dan bujukan-bujukan pengaruh duniawi. Mengetahui apakah ini atau itu betul-betul sama luar dan dalamnya, bukan imitasi, apa benar-benar lillah dan billah li rasul bi rasul atau gadungan, itu dapat diketahui dengan tafakur. Dengan begitu dia akan selamat dari ekses-ekses atau kejadian-kejadian buruk yang timbul dari adanya pengaruh pergaulan dengan percampuran di dalam masyarakat umum. Tafakur ada macam-macam. Tafakurul abidin, tafakurul abidin. Tafakurnya ahli ibadah lahir. Tafakur abidin, tafakurnya ahli ibadah, yaitu senantiasa menggali manfaat atau kebaikannya ibadah. Umpamanya sembahyang itu ibadah badaniyah lahiriah yang paling baik. Di dalam sembahyang ada takbir mengagungkan Tuhan, ada tahmid, ada qoriahnya, ada tasbih mahasucikan Allah, memahasucikan Allah. Ada doa-doa permohonan, ada zikir, ada sholawat dan lain-lain. Banyak sekali kita sudah sama-sama maklumi. Isi daripada sembahyang, di dalam sembahyang terkumpul ibadahnya macam-macam malaikat. Seperti kita maklumi malaikat ibadahnya sendiri-sendiri. Ada yang hanya tasbih saja dan seterusnya. Masing-masing satu macam bentuk ibadah. Sebagaimana sebagian besar itu terkumpul di dalam sembahyang. Di samping itu digali pula fadilah-fadilah kebaikan-kebaikan sembahyang dan pahala-pahalanya. Dengan demikian tergerak hatinya untuk rajin dan giat menjalankan amal-amal ibadah lahiriah. Itu tafakurnya abidin, tafakurnya orang-orang ahli ibadah lahir. Contoh lain misalnya sholawat. Sekalipun pada ibadah lain sholawat yang lebih baik daripada Allah, contoh sekalipun ada ibadah lain yang lebih baik daripada sholawat, tapi sholawat punya ciri khas, ciri khusus yang tidak terdapat pada ibadah lainnya. Antara lain ciri khas sholawat yaitu spontan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Di samping memperoleh rahmat dari Allah Ta'ala 10 kali lipat paling sedikit, dan dimohonkan oleh Rasulullah SAW sendiri serta para malaikat-malaikatnya, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Membaca salawat mengandung dua fungsi. Pertama ya salat itu sendiri, hubungan penghormatan pada Rasulullah SAW, dan kedua zikir, hubungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu baca sholawat berarti ingat dan zikir pada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW. Ibadah lainnya sholawat tidak begitu. Kemudian tafakur yang hubungan dengan fadilah sholawat. Kemudian tafakur akhlak, tentang akhlak. Begitu juga akhlak yang baik harus ditafakuri. Orang yang baik akhlaknya disampai diridhoi Allah Ta'ala, disenangi masyarakat. Dan pada umumnya di antara hal-hal yang menentukan bagi suatu amal perjuangan adalah akhlak. Banyak orang yang diangkat oleh Allah Ta'ala karena akhlaknya, tapi begitu juga sebaliknya. Banyak orang yang dijauhkan Allah sebab akhlaknya yang bejat. Banyak
Ya banyak pokoknya tafakur mengenai fadilah dan kebaikan akhlak dan ibadah lain-lain. Tafakur makin banyak yang ditafakuri, makin banyak pengaruhnya yang baik-baik dan positif bagi kejernihan jiwa seorang. Tafakur bab dunia atau kejadian atau pengalaman-pengalaman sejarah, misalnya dunia itu suatu yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat orang yang mengejar-ngejar dunia yang melampaui batas. Ala innal insana layatgha ila akhirih. Ketahuilah sesungguhnya manusia sungguh melampaui batas. Sungguh-sungguh manusia senantiasa berlarut-larut apabila dia sugih kaya berlimpah-limpah harta dunianya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kang sehingga masuk dalam kubur. Kamu semua umat manusia pada umumnya atau sebagian besar senantiasa terpincut oleh berlomba-lomba soal dunia sampai kamu mati dicabut oleh malaikat Israil. Wa mal hayatud dunya illa laibu walah. Dan tiadalah kehidupan dunia itu melainkan hanya main-main dan sendal gurau belaka. Dan tiada kehidupan ini melainkan senda gurau dan main-main belaka. Itu semua menjadi bahan tafakur terhadap dunia. Sampai itu orang punya dunia makin banyak, makin repot, luar maupun dalamnya. Dan makin khawatir mengalami kerugian, khawatir kecurian, ditipu, atau diambur-amburkan pegawainya dan lain-lain. Di samping itu lagi pada suatu waktu dipisah jauh, dijauhi oleh dunia atau meninggalkan dunia dengan paksa. Para ada lagi dunia halnya. Sekarang kaya sebentar lagi ditinggalkan oleh kekayaannya. Atau meninggalkan kekayaan itu dengan piksa atau maut barang itu. Tafakur soal keremajaan. Tafakur soal keremajaan. Kalau orang terutama para remaja mau tafakur soal keremajaan, dapat buahnya yaitu menghindarkan soal yang merugikan dan dapat mengambil manfaatnya sebagai segala sesuatu yang ditafakuri. Kalau orang mau tafakur betapa nikmat Allah Ta'ala diberikan hidup, diberi senantiasa dapat mendengar, dapat melihat, senantiasa bisa bernafas, senantiasa diberi kesehatan, senantiasa diberi iman dan Islam, diberi sadar, diberi menyadari kesalahannya, tapi dapat mengakui kesalahannya dan dosa-dosanya. Otomatis orang makin banyak tafakur soal pemberian, makin banyak tanggapannya, makin senang dan makin menghormat pada si pemberi pada hati. Makin mendalam kepada nikmat-nikmat, makin mendalam tanggapannya, makin mendalam terima kasihnya kepada si pemberi itu. Itu banyak-banyak tafakur. Tafakur itu penting, bahkan tafakur itu kuncinya daripada segala keadaan yang menonjol para hadirin hadirat. Bukan hanya dalam bidang kesadaran pada Allah saja para hadirin, tetapi di segala bidang tafakur memegang peran penting para hadirin. Tanpa menggunakan mental, manusia tidak bisa maju dalam segala apa yang dikerjakan atau yang dicita-citakan. Penemuan-penemuan baru dan kemajuan-kemajuan di bidang ilmiah, bidang teknologi, bidang sosial dan lain-lain, bidang perdagangan, bidang kesehatan dan sebagainya adalah buah daripada tafakur. Adanya kemajuan sejarah, kemajuan dunia,
pada zaman purbakala masih masih dalam keadaan primitif yang sederhana sekali, zaman batu, sebelum ada zaman besi. Orang masih seperti hewan umpamanya. Lalu makin lama makin maju sehingga dalam abad 20 ini sudah begitu setinggi langit. Hal itu merupakan hasil daripada tafakur. Tidak boleh hanya tafakur saja, tidak boleh beranggapan bahwa karena tafakur sudah mendapatkan sesuatu yang baik lalu tidak melaksanakan soal yang hasil tafakur itu. Sudah diketahui yang baik tapi tidak dilaksanakan, sudah diketahui yang jelek tidak ditinggalkan. Apa namanya ini mesti harus berjuang, ya tafakur, ya melaksanakan. Terus buah dari tafakur yaitu dapat memilih yang baik, menjauhi soal-soal yang buruk, dapat manfaatkan dan sebagainya. Itu hasil tafakur. Orang umumnya dalam keadaan perselisihan, itu umumnya merasa benar sendiri-sendiri. Tapi kalau orang mau tafakur dengan tafakur yang objektif, tahulah dia di mana duduk salahnya yang sebenar-benarnya. Tapi terkadang sudah tafakur dan sudah menyadari, tapi karena kuatnya dari nafsu sehingga tidak taat pada hasil tafakur, tidak mengindahkan buah atau keputusan dan tafakur atau pertimbangan hati, malah barangkali para hadirin hadirat umat dan masyarakat sebagian besar tahu menyadari, tapi pengertiannya, kesadaran ini jauh kalah dengan nafsunya para hadirin hadirat. Nafsu mereka masing-masing ya sudah mengerti, menyadari bahwa nafsu itu begini begitu, tapi masih terlalu kalah dengan nafsunya para hadirin. Ya, kita butuh mujahadah, butuh syafaat Rasulullah dan seterusnya. Para hadirin dalam keadaan yang kritis, yang gawat ini, di samping ya soal tafakur terus kita tingkatkan, kita sempurnakan, kita haluskan, kita harus banyak berdp-dp kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usaha tafakur begitu umumnya umat masyarakat tahu soal yang jelek, soal yang baik, tahu ini merugikan orang lain atau menguntungkan orang lain. Ini pada umumnya tahu, tapi malah justru mereka tahu itu para hadirin. Pengetahuan dari pengertian mereka itu malah justru digunakan untuk mencari jalan agar supaya keinginan nafsunya terpenuhi para hadirin. Para hadirin hadirat, ya maaf, mari para hadirin hadirat menggunakan tafakur, menggunakan koreksi, dan dalam pada itu mari kita terbanyak tazaruk DP-DP pada Allah wa Rasulullah sallallahu. Disampai dosa, merasa berlarut, merasa mohon ampun di belakang Rasulullah sallallahu, di belakang bahayai para hadirin. Al-Fatihah. Ya syafi'al halqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil wa assalahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tabatan faruh wa laysa li ya sayyidi siwaka wa intaruta kuntu sasana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali wa ja'alana ma muslimin bil wahidiyatil rabbil. Ya Rabbana ufir ya sirita wahdina qariba alibain. Al-Fatihah. Dikatakan bahwa di antara syarat-syarat menjadi wali abdal harus memiliki 4 soal, yaitu 1 uzlah, seperti yang baru kita bahas uzlah.
Dua, diam. Diam. Memanglah soal bicara atau perkataan, pembicaraan banyak, ya banyak orang yang dibunuh karena omongannya, orang dipenjara karena pembicaraannya. Pokoknya banyak soal omongan menjadi sumber kejatuhan seorang. Banyak orang yang dikecam oleh Allah Ta'ala sebab omongannya banyak. Ini kedua, diam, syarat dari kalian. Ketiga, lapar. Begitu juga soal lapar. Banyak hal yang hubungan dengan lapar. Adanya nafsu berkobar-kobar, nafsu apa saja, terutama nafsu bahimiyah, nafsu sabuiyah, nafsu syaitoniyah, itu karena dalam keadaan kenyang, tidak lapar. Karena kenyang lalu mendorong kepada nafsu, karena itu disyaratkan lapar. Ini syarat wali abdal. Keadaan lapar, daya tahan terhadap nafsu lebih kuat. Keempat, berjaga malam atau melek, gitu ya. Terus kalau orang kenyang, maka lalu nafsu bahimiyahnya makin kuat, nafsu amarahnya makin kuat, nafsu sabuiyah makin kuat, dan mengakibatkan banyak tidur. Orang tidur berarti umurnya tidak berguna, hilang begitu saja. Itu tadi uzlah menyendiri, diam, tidak banyak bicara, lapar dan melek, berjaga. Itu setengah daripada syaratnya menjadi wali abdal. Wali itu ada tingkat-tingkatan, ada tingkatan abdal, itu termasuk diantara wali kelas berat abdal. Ini demikian itu tadi bagi orang yang tidak ada yang menarbiyah. Jadi cara-cara tadi yang disampaikan tadi itu, cara berjalan hidup, sikap itu bagi orang yang tidak ada yang narbiyah, tidak ada guru, tidak ada pembimbingnya. Tapi kalau ada yang menarbiyah, harus kumpul dengan orang yang menarbiyah, yang membimbing, yaitu al-kamil, kamil. Harus menyerah bongkoan pada orang yang menarbiyah. Hidup matinya, pokoknya jiwa raganya, segala satunya harus diserahkan. Tapi dalam berkumpul, bergaul itu tentu ada adab-adab yang harus dipenuhi. Antara lain jangan sampai berlaku beradab, ya, tidak beradab. Jangan beradab yang tidak berkenan dalam. Jadi kita harus beradab, jangan sampai adab kita tidak berkenan dengan yang menarbiyah kita. Ya walaupun ini memang di dalam satu makna tasawuf, dan memang sedikit kami nyelani, mungkin dalam Rafidiyah tidak populer guru dan murid karena berat persyaratan menjadi guru dan menjadi murid. Rasulullah SAW sendiri ini yang populer bukan guru murid tapi sahabat, walaupun beliau memang di atas guru, ya, karena perjalanan beliau adalah rahmatan alamin, dzu khuluqin azim, yang telah sahabat. Hubungan ini kita tidak salah memakai adabnya murid, ya, walaupun tidak ada istilah guru dan murid. Lengkapnya dawuh begini beliau itu, ya, setelah beliau menerangkan tentang syarat-syarat, beliau menceritakan, ya, lazimnya di dalam tasawuf begini begitu syaratnya.
daripada terjadi murid palsu, guru palsu, kan tidak syarat. Mari kita bersama-sama. Dan meneruskan, insya Allah Wahidiyah ini alat sudah cukup untuk sowan pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Daripada terjadi murid palsu, guru palsu, kan tidak syarat. Mari bersama-sama. Dan insya Allah Wahidiyah cukup alat untuk sowan pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau meneruskan begini, ya kalau perlu semua harus dianggap guru, karena semua yang ada ini mengatakan aku ada penciptanya. Nilai Sanu Khalihim ya, aku pernah ada penciptanya, ada penciptanya. Berarti itu guru kita mengantarkan kita pada penciptanya itu ya. Jadi kita baik memakai adabnya murid, walaupun tidak ada kebutuhan murid itu ya. Ya tadi Allah Ta'ala mengantarkan ya, alam, ya udara, langit, bumi semua itu mengatakan aku ada penciptanya gitu. Berarti guru kita. Itu kami teruskan, kalau orang sudah bebas dari nafsu, otomatis dia termasuk minal arifin. Orang di sini biar campur gaul dengan orang sejagat yang tidak tahu apa-apa, campur atau tidak campur sama saja. Ini tadi bab uzlah ya. Tidak ada sesuatu yang dapat memberi manfaat pada hati seperti hati yang bisa masuk bidang tafakur dengan uzlah. Jadi tidak ada yang dapat memberi manfaat kepada hati sebagaimana hati bisa masuk ke bidang tafakur dengan uzlah. Perpaduan tafakur dan uzlah artinya itu paling banyak memberi manfaat pada hati. Nah, karena ini secara umum maka yang mencil uzlah misalkan di kamar, di gua, tidak campur gaul dengan manusia itu. Dan tafakur disitulah. Tapi ada lagi ya kita walaupun tidak mencil ya sedang-sedang saja kita merasa ya uzlah dari selain Allah ya. Dengan labilah, dengan ingat Allah, dengan tafakur, dengan permasalahan kehidupan dan sebagainya, tanpa meninggalkan ingat Allah, walaupun ini meninggalkan uzlah secara fisik jasmani, tidak di gua, tidak di masjid, tidak di kamar, ya lazimnya kepada manusia, tapi hatinya uzlah dari selain Allah, maka itu. Tapi dalam pembicaraan di sini mungkin ini tidak pada uzlah fisik di kamar, di masjid, di gua. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat memberi manfaat pada hati sebagaimana hati yang bisa masuk medan tafakur dengan uzlah gitu ya. Kemudian si orang-orang yang ada ditentukan, kalau orang sudah bebas dari impresi nafsu, jadi pengaruh-pengaruh selain pengaruh bila tidak uzlah, ini secara orang awam jasmani banyak sekali pengaruh-pengaruhnya. Kemudian secara kesimpulan kondisi, kalau orang sudah bebas dari impresi nafsu, otomatis dia termasuk minal arifin, biar campur gaul dengan orang sejagat yang tidak tahu apa-apa, campur atau tidak campur sama saja, tidak terpengaruh kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, maka ada lillah billah, rasul, yukti tang'an su'afa. Ini suatu pertanyaan yang besar sekali, tidak terlengkari, tidak terpenjara. Semakin kita berserah diri pada Allah Ta'ala, semakin ikut Allah, melakukan perintah Allah, semakin terpenuhi kebutuhan kita. Satu contoh misalkan,
Ini sering saya matur ya, mungkin ada keanehan. Ya keanehan, mungkin orang tidak habis berpikir. Ada seorang petani kok tidak di ladang, ini aneh. Seorang pejabat tidak di kantor, seorang siswa tidak masuk kampus, dosen tidak masuk kampus, ini aneh. Maklum maunya orang punya nafsu, sebabnya banyak, aneh. Tapi setelah dia itu ikut di belakang Allah, tahalluk bi akhlaqillah, maka terpenuhi. Nah ya, saya seorang dosen tidak di kampus, saya seorang petani tidak ladang, aneh. Tapi karena dia tahu Allah, innallaha a'ta kulli haqqin haqqah, Allah memberikan hak pada yang berhak, maka dia dengan gerak-gerakan dorongan ikut Allah, dia di pasar, di kantor, di ladang, di kampus. Ini dorongan ini bukan nafsu, tapi ini sebagai pelaksanaan ikut di belakang Allah Ta'ala, a'ta kulli haqqin haqqah. Jadi kalau kita benar bertaat pada Allah, tidak terkurangi hak kita itu. Ada seorang wali perempuan. Ya Allah, aku ibadah padamu tidak karena surgamu dan tidak takut nerakamu. Ya ini maaf ini ya kami sampaikan, ini pengertian karena agak sulit karena harus dengan dua kacamata hakikat dan syariah. Satu segi redaksi itu hebat. Mengapa demikian Siti Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan munajat seperti itu pada Allah Ta'ala? Dia takut di saat dia mengabdi pada Allah atau sholat atau baca Al-Quran misalkan atau sedekah memberikan pada waktu itu, ini mungkin kalau seorang pegawai, wahai negeri tercinta, aku mengabdi padamu wahai negeri tercinta, tidak akan gaji, tidak tahu kau pecat sebagai pegawai. Nah sama Siti Rabi'ah begitu, ya Allah aku ibadah padamu bukan karena ingin surgamu, bukan karena takut nerakamu. Nah ini bisa dua arti. Oleh arti wong syariat kadang-kadang ada sebagian orang syariat mengatakan, loh kok gak terpencut, kamu kok sombong gak terpencut dengan bank-bank Allah, penakut apa yang ketakutan yang diberikan Allah padamu, kok sombong kamu itu. Ini pemikiran sebagai adab seperti itu. Nah ini ada pemikiran, kita harus husnuzon dan faham. Kemudian Siti Rabi'ah begitu itu, ini ada informasi ya, mungkin coba ditelacak dalam HP. Itu ada seorang mengatakan ngejar surga itu ikhlas, tidak seperti saudara kita itu tidak mau surga. Entah yang dipasti Siti Rabi'ah atau siapa tidak tahu, tapi ada relevansinya permasalahan ini. Ya jadi ini mungkin ya maaf ini ya, sebetulnya Siti Rabi'ah itu sendiri ya orang jazab ya, mungkin kurang yukti kulali khain kakoh, sehingga bisa diartikan secara akal umum ini kalau nggak kepencut, nggak takut, ditakut-takuti oleh Allah, nggak takut. Kamu yang siapa sih? Kamu nggak ingin itu apa sih kekayaan sih? Ini jalur kemarin itu ada orang awam. Lah Siti Rabi'ah ini mungkin belum memiliki suatu ini beliau hanya tertarik hati pada Allah, fokusnya hanya ingin murni ibadahnya, meyakinkan sebetulnya kalau kita ini negeri tercinta ya kan, wahai negeri tercinta aku, seperti itu ya, ada mungkin tokoh pejuang ya
para pahlawan kita. Mungkin kalau dikatakan ya, memang nggak ikut mati dan macam pokoknya ya semata-mata dia itu baktikan pada negeri kita ini. Mungkin ada orang yang tulus, benar-benar tulus untuk negara tercintanya, hubul watal minal iman gitu ya. Cinta tanah air sebagai dari arah iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Maka aku tidak ingin gaji, semata-mata saya murni tulus mengabdi negeri tercintaku iki. Aku sudah punya kekayaan, entah ladang apa diaparannya atau mungkin tidak sebetulnya. Jadi di sini ini sedikit kita memahami mereka yang mengatakan ngejar surga itu ikhlas, tidak seperti saudara kita itu tidak masuk surga. Mungkin ada betul, mungkin satu kita bisa makluki karena memang ekspresi kata-kata negeri aku enggak, aku hikmah negeriku pada kamu, berjuang untuk kamu, tidak karena menginginkan gaji. Ini sebetulnya dorongan mengabdi maksudnya ya, bukan didorong dia ngejar gaji, tapi semata-mata dia ingin berbakti cinta pada negeri tercinta itu. Tidak berarti nolak gaji, tidak, hanya meyakinkan aku budal berbakti negeri ini tidak didorong gaji. Itu maksudnya memurnikan pengabdian kepada negeri tercintaku ini. Ya karena ada dikatakan seperti istilah Rabi'ah al-Adawiyah, sebenarnya pada benernya itu ya, istilah Rabi'ah ya benar dari tinjauan tersendiri, mereka yang kita maklumi dari tersendiri. Cuma di sini sedikit kita akan ini hal itu. Sebetulnya kalau itu tentang ikhlas ini sedikit memang agak aneh karena ikhlas itu satu nilai atau ruhnya amal itu sendiri. Apa sih bedanya ngejar surga dengan sholat? Apa sih bedanya ngejar surga dan zakat? Kan sama-sama murni perintah Allah, bukan gaya-gayanya manusia. Tapi mengapa kalau tadi ngejar surga itu ikhlas, sedangkan mengapa kok sholat zakat bisa katakan ada yang bagian dikatakan tidak ikhlas, ada sebagian tidak ikhlas, ada. Nah di sini timbul berbagai macam permasalahan pertanyaan. Maka di sini ini kita harus memahami kondisi, ekspresi berbagai kondisi dalam kehidupan sosial ini. Ada istilah Al-Adawiyah gitu ya. Beliau itu jadi sekali lagi tidak berarti Siti Rabi'ah itu tidak kepencut, kepengen, tidak takut gitu ya. Tapi beliau semata-mata hanya ingin memurnikan illa liya'buduni Allah, lain tidak. Tidak didorong ketok gaji, ketok surga. Tidak berarti menolak, hanya fokusnya linknya itu. Karena apa? Orang kalau kelihatan selain Allah, misalnya contoh, kita mungkin bekerja, kita mantul-mantul, mesti kita ngejar gaji. Kalau fokus konsentrasinya, frekuensinya tidak fokus pada ketulusan untuk negeri tercinta, lilnya gaji, ya negara ya gaji, double, campur. Sama, kalau kita ini tidak fokus musnah pada Allah, selain Allah, maka ada dua kefokusan Allah dan selain Allah. Nah disitulah karena selain Allah itu kesenangan nafsu, gitu ya, menggerakkan nafsu, maka berkembang kefokusan itu lebih banyak selain Allah. Ya surga, berkembang lagi fokusnya dibagi lagi pada kepentingan manusia itu sendiri, kemauan. Nah ini sehingga kefokusan Allah hanya sekian persen, maka
lilnya pun akan dibagi, ya lil Allah, ya lil saya, lil kepentingan saya dan seterusnya. Nah, mengapa Rabi akan seperti itu? Ya mestinya ya tepat, ya sebetulnya ya tidak salah. Cuman untuk orang umum ini seolah simbol salah pengertian. Faktanya tadi ada mengatakan sampai salah kata juga ngejar surga ikhlas. Tidak seperti saudara kita tidak mau surga. Mereka mendengar langsung dalam satu YouTube itu. Jadi di sini ini pembicaraan tentang nilai, fokus, liyak buduni, ini yang perlu digali. Sejauh nasih liyak buduni Allah itu bisa meningkat serba Allah, ini tidak berarti mengurangi kebutuhan bagian fisik kita, tidak berarti mengurangi kebutuhan sosial kita dan kehidupan sosial lingkungan, tidak. Seperti tadi saya katakan, justru menambah, meningkatkan. Karena satu mungkin sifat malas, seorang petani tidak di ladang, seorang pegawai dari kantor, seorang anak tidak di kampus, seorang dosen dari kampus. Ini aneh, karena terpenjara oleh nafsunya. Ya, maka dia memfokuskan hanya Allah. Kemudian bisa dia fokus pada Allah, tentu ada perjanjian Allah, ataupun ladzi haqqin haqqo. Allah berhak pada yang berhak. Maka loh, ternyata sebagai dosen ini ada hanya kampus yang harus kita berikan. Anak didik belajar masuk, jangan bolos. Nah, dia fokusnya Allah, terasa dipanggil Allah Ta'ala. Ini satu sedikit teori. Nah, manusia itu punya butuh bantuan. Manusia lemah di nafsunya, karena biasa nafsu jujur, rasa, sampai nurani kalah. Itu kebanyakan manusia itu, ya. Maka kita butuh syafaat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fadl Allah Ta'ala. Caranya ya rumoso dosa, rumoso luput, rumoso butuh, baca sholawat, berbaik-baik. Ini itu. Ya, ini mungkin kita belajar bandingkan kita itu ya. Kembali pada pengajian lagi. Jadi nanti ada bab itu tafakur, ya. Tidak ada sesuatu yang lebih memberi manfaat pada hati sebagaimana hati bisa masuk medan tafakur dengan uzlah. Maka di kamar, mungkin nyepi di gua dan itu. Ini sehingga dia bisa tadi di ruang banyak takul abidin, tafakurnya tadi ya bukan sekali. Yang terakhir tadi ada suatu peringatan, kalau kita sudah bebas dari nafsu, maka kita minal arifin. Nah, nafsu di antara nafsu adalah nyampuri lilnya, dicampuri lillah, dicampur lil saya. Karena fokusnya tidak hanya Allah, kita mentul-mentuli gaji. Ini belum enggak maksudnya tidak nolak, ya, tidak nolak, tapi kita fokusnya hanya kemurnian nilai pengajaran kita, lilnya yang murni. Ini ada disindir dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau siapa yang ingin perjumpaan dengan Tuhannya, maka beramal soleh dan jangan sekali-kali mengsekutukan dalam peribadatan. Nah ini ya, di antara dalilnya
aja nyampuri ilmu itu ya. Maka Rabi' al-Adawiyah dia mungkin gelora jiwa ingin tulus hanya Allah, lilnya hanya Allah, dia ekspresif sampai enggak jadi acara lil surga itu, enggak jadi acara panas rokok, enggak jadi acara, hanya lillah semata-mata. Jadi tidak berarti tidak takut neraka, tidak berarti nolak gaji, nolak surga, tidak, hanya itu. Tapi kalau ada orang seperti tadi di HP tadi, di YouTube tadi, bisa dimaklumkan. Maka kita harus bijaksana. Nyosewu ini mungkin satu segi Siti Rabi'ah itu ya memang kurang yukti diekspresikan di alam ya. Ya Allah, aku ibadah padamu tidak karena menginginkan surgamu dan tidak karena takut nerakamu. Ini sebetulnya kurang bijaksana. Tapi memang Gusti Allah mendidik kita ini, Allah merjalankan Siti Rabi'ah seperti itu. Jadi yang bukan juga Allah di Siti Rabi'ah itu, kita biar mengerti itu ya. Ya mudah-mudahan saya mau diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami belum bisa, mudah-mudahan kami dapat berkahnya bisa bersama-sama di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bahaya yang oleh itu ya Pak. Ya Rabbana Allahumma shalli salim ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali wa jalana mamsin bil wahidiyati. Ya Rabbana ufir yasir iftawahtina qarib alim. Al-Fatihah. Mari para hadirin ya, mudah-mudahan kalau belajar diberi oleh Allah Ta'ala, kalau memang kenikmatan, mudah-mudahan kita adalah syukur ditambah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hal yang kurang bisa syukur diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita saling maafkan saudara yang lainnya pada kita, saling maafkan saudara yang lainnya pada kita. Ya mudah-mudahan pengajian akad pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat masalah barokah peningkatan baik kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama. Fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Kiranya pengajian sekian waktu dan tetap kami persilakan jam apa itu pusat.